Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Novelia Reka dengan mata pelajaran biologi, kompetensi dasar klasifikasi makhluk hidup. Indikator pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini adalah yang pertama menjelaskan prinsip pengklasifikasian makhluk hidup, yang kedua menjelaskan tujuan dan manfaat pengklasifikasian makhluk hidup, yang ketiga membedakan dasar klasifikasi makhluk hidup, yang keempat menjelaskan tingkatan takson pada sistem klasifikasi makhluk hidup, yang kelima menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup dari 2 kingdom sampai 6 kingdom, yang keenam mengidentifikasi makhluk hidup melalui kunci determinasi sederhana, yang ketujuh menerapkan prinsip binomial nomenklatur dalam penamaan spesies makhluk hidup. Ini adalah peta konsep klasifikasi makhluk hidup, di mana kita akan mempelajari prinsip, tujuan, dan manfaat pengklasifikasian, kemudian dasar klasifikasi makhluk hidup secara alami, artifisial, filogenetik, dan modern, kemudian sistem klasifikasi makhluk hidup 2, 3, 4, 5, dan 6 kingdom, urutan takson makhluk hidup, dan kunci determinasi. Di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan saja di minimarket kita melihat semua bahan makanan itu dikelompokkan dalam suatu kelompok tertentu. Begitu juga dengan makhluk hidup di dunia ini, diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup sehingga kita nantinya akan mudah mengenalnya. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri, dan ketiga, memberi nama makhluk hidup. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa manfaat dari itu yang pertama memudahkan kita. Untuk makhluk hidup berarti memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis makhluk hidup. Dan ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dasar klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah persamaan ciri, baik itu morfologi, anatomi, maupun biokimia. Begitu juga dengan perbedaannya. Dan yang ketiga adalah manfaatnya. Klasifikasi sistem alami itu didasarkan pada sistem alami atau sesuai kehendak alam. Ini diperkenalkan oleh Aristoteles. Misalnya, hewan itu ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2, ada yang memiliki sayap, dan sebagainya. Yang kedua, sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Ini dibuat oleh manusia untuk tujuan praktis. Diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Contohnya, berdasarkan manfaatnya, ada tanaman yang digunakan untuk obat-obatan, yang digunakan untuk sandang dan sebagainya. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenik atau filogenetik. Ini berdasarkan garis evolusinya. Diperkenalkan oleh Charles Darwin. Yang keempat, sistem klasifikasi modern yang didasarkan pada sistem klasifikasi filogenetik berdasarkan ciri-ciri gen, kromosom, serta ciri-ciri biokimia. Diperkenalkan oleh Hankinson dan Cronquist. Tingkatan takson dalam klasifikasi untuk tumbuhan maupun hewan sebenarnya sama. Hanya diganti saja pada divisio untuk tumbuhan dan untuk hewan adalah filum. Bisa disingkat untuk tumbuhan di kelas Ophagenius, artinya di divisio, kelas, O ordo, Pha family, G genus, Neus spesies. Begitu juga untuk hewan. Disingkat dengan V kelas Ophagenius, di mana divisi diganti dengan filum. Perkembangan sistem klasifikasi yang didasarkan oleh sistem klasifikasi modern tadi, ada sistem 2 kingdom yaitu Plantae dan Animalia, kemudian berkembang menjadi 3 kingdom ditambah dengan kingdom Protista, berkembang lagi menjadi 4 kingdom ditambah dengan Monera, berkembang lagi menjadi 5 kingdom ditambah dengan jamur, berkembang lagi menjadi 6 kingdom, di mana bakteri atau Monera itu dibagi menjadi 2 kingdom, Archaebacteria dan Eubacteria.
Kunci determinasi. Kunci determinasi itu berisi sejumlah keterangan yang digunakan untuk menentukan kelompok organisme berdasarkan ciri yang dimilikinya, berupa pernyataan yang disusun berpasangan, dan untuk menentukan nama kelompok famili, genus, dan spesies dilakukan dengan cara mencocokkan objek dengan ciri-ciri yang tertulis dalam kunci determinasi. Langkah-langkah menggunakan kunci determinasi, yang pertama mengamati ciri-ciri spesimen, yang kedua mencocokkan dengan pernyataan yang terdapat dalam setiap langkah, yang ketiga menentukan nomor urut yang tertera di setiap akhir pernyataan. Ini adalah kunci determinasi sederhana. Ini contoh penggunaan kunci determinasi. Kemudian, binomial nomenklatur adalah penamaan makhluk hidup dengan dua kata. Bi adalah dua. Contohnya di situ ada yang digarisbawahi Oryza sativa, Zeameis, dan Felis domestica. Kaidah penulisan nama ilmiah yang pertama menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan. Yang kedua terdiri dari dua kata, yaitu Oryza dan sativa. Kata pertama itu menunjukkan genus, huruf awalnya kita tulis dengan huruf kapital. Sementara kata kedua itu menunjukkan penunjuk spesies, kita tulis huruf awalnya dengan huruf kecil. Bisa ditulis dengan huruf tegak, dengan digarisbawahi terpisah, seperti contoh, atau ditulis dimiringkan, atau ditebalkan. Kemudian apabila terdiri dari lebih dari dua kata, maka diberikan tanda penghubung. Contohnya hibiscus rosa dikasih penghubung sinensis, atau bisa disatukan, hibiscus rosa sinensis. Jika memiliki subspesies atau penamaannya trinomial, contohnya adalah Felis maniculata domestica. Nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama, contohnya Zeameis L. L itu adalah Linnaeus. Terakhir adalah kladogram. Kladogram adalah diagram yang menunjukkan hubungan leluhur antar taksa untuk mewakili evolusi pohon kehidupan. Tugas, silakan Ananda kerjakan LKPD klasifikasi makhluk hidup yang diberikan. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih untuk video pembelajaran selanjutnya.